Karena apa? Banyak disebut nama Nabi Muhammad sehingga orang yang dimaulidin akan menjadi barokah dan menjadi manfaat. Jadi seperti itu. Terus baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di hari Jumat itu pemimpin hari jenengan harus lebih semangat. Ojo loyo hari Jumat malah loyo. Aduh, waktunya cepat. Dodolane cepat tutup ya. Kalau orang-orang Arab itu kebanyakan hari Jumat mau libur sekalian, nggak ada yang buka semuanya. Digunakan untuk urusan akhirat ibadah. Tutup sekalian. Jadi seperti itu. Ya. Jangan hari Jumat malah sibuk ngurusin dunia terus. Hari Jumat sibuk ngurusin dunia terus. Padahal hari Jumat itu setiap kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap maksiat yang kita lakukan pun akan dilipat gandakan itu. Dosanya dilipat gandakan, keburukannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwasanya di hari Jumat itu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ijabahnya doa itu hari Jumat. Makanya jenengan hari Jumat berbanyak doa. Bib, saya tidak bisa berdoa, ya sholawat saja gitu. Sudah sholawat saja. Sholawat yang banyak. Insya Allah berkat sholawat tersebut Allah akan mengabulkan daripada apa yang engkau harapkan selama ini. Seperti itu. Ya. Jadi tadi itu kajian tentang Yaumul Jum'ah Syahidul Ayam. Ya. Hari Jumat pemimpin hari. Ada 5 peristiwa yang terjadi pada hari Jumat. Dia coba tak tes kelalaian orang. Apa yang pertama? Iya. Pintar. Yang kedua apa? Ya terus yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Sedang gurih, sampai mahal-mahal apa padahal orang ngerti. Kadang ada orang yang nggak tahu ya, ikut-ikutan mangap-mangap. Ada, Masya Allah ya. Tapi orang bapak mangap-mangap itu berkah. Mangap-mangap mau mangake. Kejam arane. Ning mangap-mangap mau di rumah kejam. Ning mangap-mangap mau majelis Pak. Kayak Allah Subhanahu. Terus kasratu sholawati fi yaumil jum'ah. Banyak sholawat di hari Jumat. Ya. Kasratu sholawati fi yaumil jum'ah. Banyak sholawat di hari Jumat. Kalamun jami qala Ibnul Qayyim wa huwa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Aksiru minas sholati alayya yaumul jum'ah, wa lailatul jum'ah, wa Rasulullah syahidul anam, wa yaumul jum'ah syahidul ayam." Itu Nabi Muhammad SAW bersabda pada hari Jumat dan malamnya. Karena Rasulullah SAW adalah pemimpin manusia dan hari Jumat itu ialah pemimpinnya hari. Nabi Muhammad pemimpinnya seluruh umat manusia dan hari Jumat itu pemimpinnya hari-hari digabungkan jenengan sholawat maring wong pemimpinnya para manusia ditambah Jumat pemimpinnya hari-hari. Pahalanya begitu banyak sekali.
Makanya jangan pernah diabaikan, dilalaikan, digampangkan ya tentang hari Jumat. Hanya gunakan waktu sebaik mungkin, terlebih lagi di hari Jumat ya. Setiap hari itu baik selama digunakan untuk taat beribadah kepada Allah. Dan hari itu 7 hari itu akan menjadi buruk jikalau 7 hari itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hari itu semuanya baik jika digunakan untuk ibadah taat kepada Allah. Dan semua hari itu menjadi buruk jikalau digunakan untuk maksiat kepada Allah. Bisa dina Jumat jadi orang pikir ning kowe lakoke maksiat. Makanya jadi wong sing ahli salat. Falis salati alaihi fil hadal yawm al-majiyah laysat li khairihi ma'al hikmati ukhra wa hiya an kullu khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirah fa innaha nalathu ala yadihi fa jama'a Allah li ummatihi baina khairid dunya wal akhirah fa aqaddamu karamati tahassul lahum fa inna ma tuhshalu yawm al-jum'ah fa inna fihi yabkhasahum ila manazilihim wa qushurihim fil jannah wa huwa yawmul masjidi lahu bi idadahul jannah. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad pada hari itu memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada selain hari itu di samping hikmah lainnya. Jadi ketika antum salawat di hari-hari biasa bagus. Tapi ketika antum bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad di hari Jumat, maka antum akan mendapatkan keistimewaan yang tidak ada di hari-hari yang lainnya, dan akan mendapatkan hikmah yang lainnya. Hikmah itu adalah bahwa setiap kebaikan yang didapatkan umatnya di dunia dan akhirat adalah didapatkan lewat tangannya atau di tangannya Nabi Muhammad SAW. Ya, hikmah itu adalah bahwa setiap kebaikan yang didapatkan umatnya di dunia dan akhirat adalah didapatkan melalui tangannya. Allah mengumpulkan bagi umatnya antara kebaikan dunia dan akhirat. Kemuliaan terbesar yang mereka peroleh terjadi pada hari Jumat. Pada hari itu Allah mengirimkan mereka ke rumah-rumah, ke istana-istana mereka yang ada di surga. Tuh. Dan ada hari tambahan karunia bagi mereka apabila mereka masuk surga. Jadi ketika hari Jumat jenengan bersolawat, jenengan akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana jenengan tidak mendapatkan di hari-hari yang lainnya. Dan jenengan mendapatkan hikmah. Hikmah apa? Kebaikan dunia dan akhirat, yang dimana kebaikan dunia dan akhirat itu ada di tangannya baginda Nabi Muhammad. Allah telah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad kebaikan dunia dan akhirat. Dan ketika jenengan bersolawat pada hari Jumat, pada malam Jumat dan hari Jumat sore, maka jenengan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jenengan haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan oleh kebaikan sing ana nang dunia lan akhirat gara-gara jenengan sholawat dina Jumat. Lan dina Senin ya tetap oleh kebaikan. Allah tetap akan bersolawat kepada jenengan 10 kali. Malaikat akan berdoa di jenengan. Tapi beda di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kemudiannya hari, akan ada hikmah kebaikannya, di mana kebaikan itu kebaikan dunia dan akhirat yang Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi menggenggam di tangannya. Dan siapa yang bersolat pada hari Jumat tersebut, Allah akan memberikan lewat Nabi akan memberikan kepada orang tersebut kebaikan dunia dan akhirat. Karena mana Bu? Bayangkan 2 Jumat kita ibadah kepada Allah, liburlah kerjanya. Urusan Jumat libur, bismillah, sadene kecil dia tetap sholawat. Nah hati sholawat. Berarti jenengan mendapatkan 2 hari Jumat itu kebaikan dunia seluruhnya dan akhirat seluruhnya. Bayangkan, apa orang kedinginan? Ya.
Dan pada hari itu juga, hari Jumat, ya Allah akan mengirim mereka ke rumah-rumah dan istana-istana. Nanti ketika orang-orang yang banyak sholawat masuk surga, Allah kan menyediakan rumah, menyediakan istana-istana bagi mereka yang ahli sholawat. Menyediakannya di mana? Di dalam surga, di surganya Allah. Nanti pada hari Jumat itu pula Allah akan mengirimkan ahli surga, orang-orang yang masuk surga dikirimkan ke dalam surga menuju istana dan rumah-rumah mereka pada hari Jumat. Tuh, bayangkan istimewanya Jumat. Dan tambahannya adalah karunia bagi mereka apabila mereka masuk surga. Itu jikalau mereka masuk surga. Bagaimana caranya masuk surga? Ya mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana mendapatkan keridhaan Allah? Harus mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad SAW. Ning Nabi Muhammad ridho maring awakmu, pasti Allah akan ridho kepadamu. Sebelum kita mengenal Allah, kenallah kasihnya Allah. Nabi Muhammad dulu yang kita kenali. Gak mungkin jenengan akan bisa sampai kenal Allah jika tidak lewat Nabi Muhammad. Maka pintu mengenal Allah penciptanya jenengan yang maha kuasa, yang maha adil, ar-Rahman, ar-Rahim, itu harus lewat Nabi Muhammad. Gak bisa jenengan lewat selain Nabi Muhammad langsung Allah, gak bisa. Makanya la ilaha illallah dengan sholawat semuanya baik, tapi kita manusia harusnya kenali dulu Nabi Muhammad lewat sholawat yang kita aturkan kepada baginda Nabi. Ojo langsung la ilaha illallah dia sudah keblek jenengan. Makanya akeh wong ngamal-ngamal ae keblek sampai 1000, 2000, 3000 tekani jenggot putih. Jarene ngaku Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata apa? Tukang becak nang pasar gondang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tukang becak kan saya dulu di jalan, anak bahaya. Masya Allah ya. Jadi seperti itu. Dan hari Jumat, ya, wa huwa itul lahum fit dunya wa yaumu yas maka sudah sepatutnya jenengan selaku umat Nabi Muhammad memperbanyak sholawat ya di hari Jumat. Berarti di hari biasa nggak sholawat, ya sholawat tetap. Di hari biasa tetap banyak sholawat, tapi di anak wong bagus dipandang nyemengin. Ada orang tampan, keren, handsome. Bahasa Inggrisnya handsome, tampan, gagah, keren. Tapi kalau deket dia, lihat wajahnya mungkin ini mau angkem. Aneh itu. Ada ya orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang seperti itu tidak ada aura atau cahaya daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit saja terpercik cahaya nur baginda Nabi Muhammad, maka orang itu akan nyaman dilihat, dipandang. Kenapa orang bisa nyaman enak tidak dipandang walaupun hitam? Bib yang ireng, bib pendek, congore mangslep, orang putih riwa-riwa, direbonding sebulan lurus, berputar masih, sholawatnya akeh, tapi kerjanya macet, nyemprot pelem. Bojone kayak kamar Besiki. Nanti kamar Besiki apa?
Wis ora gaul sampean. Wis ngeliru nang ayat to. Yo bojone ayu putih, solehah nih. Kenapa bisa seperti itu? Ini berarti perempuan merasa nyaman dengan dia bukan karena fisiknya, karena hatinya mengeluarkan aura yang baik berkat dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang duduk bersamanya, orang yang ngobrol bersamanya, walaupun fisiknya seperti tadi yang saya katakan, rasa nyaman saja. Fisiknya teralihkan, tertutupi, seakan-akan tampak sempurna. Ya, mana maning, wadon, ya, matanya sipit. Kulitnya belang-belang kayak permen plaster. Nah, ya, permen plaster atau apa? Si hitam putih kasih beraklos. Ya, permen plaster. Gembrot itu yang pipi gembrot atau cipi. Imut-imut kalau tembem itu imut-imut, gembrot itu apa gembrot, tangan gembrot, gemuk itu gemuk, ya perutnya gembrot, ada gembrot, wala wis gelundungan ini. Ono ora ngadolemi, ono adil. Lanang nikahi bojone pas seseno, ayune luar biasa barang nikah wala wis. Ya, lembune ora umum. Lembune ora umum. Kan ada ya wis umum ya. Ini bukan, lembunya ora umum. Tahun kieu itu celanane ukurannya 35. Tahun ngarep dasar ukurannya 40. Tambah gede. Ya, Masya Allah ya. Tapi ahli sholawat tiap hari Jumat dia memperbanyak sholawat. Di hari-hari biasa dia bersolat kepada baginda Nabi dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh rasa syauq, kerinduan yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun fisiknya seperti itu, tapi suaminya tetap cinta, tetap romantis, tetap perhatian, tetap sayang kepada jenengan. Walaupun jenengan gembrot untuk ngomong hiji, untuk imam bu, rambutnya gerondong, matanya sipit, ya. Tapi lanang tetap senang, merasa nyaman. Berarti jasad jenengan di dalamnya ada yang namanya jiwa, mengeluarkan sesuatu yang baik, aura yang baik, inner beauty, ya, sesuatu yang baik. Berkat apa? Bukan berkat jenengan makannya banyak, atau berkat makan sayur, bukan, atau berkat makan ketoprak, makan cilok, atau berkat makan sosis mukles, atau berkat minum es mukles ora, berkat ayam bakar ayam kepreke paso dikit ora. Apa berkat suami jenengan nyaman kepada jenengan, apa berkat gara-gara ya intinya itulah. Tapi karena apa? Memancarkan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, menenangkan, itu berkat salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang dekat dengan jenengan, yang ahli sholawat, itu sudah tidak melihat fisik lagi, sudah tidak melihat rupa lagi, sudah tidak melihat wajah lagi, tapi melihatnya apa? Apa yang keluar dari hati membuat orang yang dekat dengan jenengan merasa nyaman, ingin ketemu. Jika jauh rindu, jika dekat semakin merindu. Ya, duduk adegan dilan duduk aja sambung-sambung nama dilan dan bayangannya aja. Jadi seperti itu. Makanya kalau nggak percaya jenengan ya, coba 1 tahun sholawat terus. Hari Jumat dibanyakin sholawatnya. Nanti orang merasa nyaman dengan jenengan. Isa jenengan bapak mau bubar mau haga.
wong betah. Menghirup nafasnya jenengan itu cara mikirin mambune awak jenengan kelek jenengan sih, masya Allah luar biasa lah ya, semeter ke semaput. Tapi karena akeh sholawat ya gawe kangen, gawe peret, gawe enak. Orang mikir ini percaya nggak percaya? Kenapa? Ya jelas kita sholawat kepada manusia yang dimana keringatnya manusia itu wangi. Siapa? Nabi Muhammad. Keringatnya Nabi Muhammad wangi. Keringatnya bisa buat parfum, bahkan melebihi wanginya minyak misik atau parfum yang paling wangi di dunia. Lah jenengan bersolawat mesti jenengan oleh wangi nih. Makanya barang siapa yang banyak bersolawat, jikalau orang-orang khos, para dari mulut orang yang suka bersolawat. Orang yang bersolawat itu nafasnya mengeluarkan suara atau mengeluarkan aroma yang sangat wangi bagi orang-orang yang khos, yang khusus, dan malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat Allah bisa merasakan atau bisa menghirup wanginya bau nafas orang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan orang yang banyak sholawat jasadnya pun gak akan hancur. Makanya Nabi Muhammad jaga sama Allah, jasadnya Nabi gak hancur, masih utuh. Kok Nabi? Ya jasadnya para ulama, wali-walinya kita yang ada di Hadramut, yang ada di Ka'bah, di Mekah, ya di Madinah, di pemakaman Baqi dan lain sebagainya. Itu kan jasadnya utuh. Coba digali utuh. Gara-gara apa? Oleh berkait Nabi selama urip dunia akeh salat mari Nabi telu luwe maning dina Jumat. Selawat mari Nabi akeh nemen. Sampai senang, sampai rindu, sampai turu, tangi elingan sampai ngobat. Orang sering berselawat itu kata mau ngobrol aja ngomongnya lupa ngomong selawat. Coba jenengan kecanduan selawat. Ini kecanduan Mobile Legends, kecanduan kuaci, kecanduan apa? Kecanduan daftar, kecanduan jilbab, kecanduan kena, kecanduan gamis, kecanduan belanja, kecanduan uang belanja per bulan. Aduh, lanang dari mau metode bro. Ada kecanduan uang belanja ya. Kalau bisa kecanduannya sholawat, kecanduan sholat, kecanduan sedekah, kecanduan yang baik, kecanduan yang kurang baik ya akhirnya buat diri kita itu semakin merugi ya. Terus di hari Jumat yang istimewa bukan hanya menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hari Jumat juga hari yang dimana kalau kita berpikir di hari Jumat seluruh makhluk Allah, ya ingat seluruh makhluk Allah, baik itu batu, pohon, air, gunung, angin, ikan, binatang, semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ngeri apa? Tapi dia karena meroh ya. Kayak mana lagi zikir oleh Allah, dari salat lagi. Dia karena meroh. Kayak mana? Kenapa? Nah itu kita dibatasi oleh Allah. Kemampuan kita dibatasi oleh Allah. Malaikat bersukaria, bergembira, ya. Tapi takut. Kalau ini Jumat terakhir, ya. Di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan
semua umat muslim. Bayangkan nih. Makanya hari Jumat itu lebih agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Ya jelas. Wong lanang Jumatan di seluruh dunia Jumat kumpul di kabeh. Bener bener. Musola kosong. Musola tempat sholat. Tapi masjidnya kebel. Tujuan Pemalang toh, Pekalongan, Tegal, Jakarta, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Bener, serentak hari Jumat sholat 2 rakaat sholat Jumat. Umat muslim berkumpul, mulia kan, agung kan? Iya, makanya mana langsung orang Jumatan. Ya, nanti ya, makanya kan sholat Jumat itu fadilahnya luar biasa besar. Masya Allah, luar biasa besarnya. Maka dari itu ya, kita selaku umat baginda Nabi Muhammad masih ada waktu, masih melihat hari Jumat. Terlebih lagi ini hari Jumat di bulan Sya'ban lagi, bulannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Ya, karena bulan Sya'ban itu termasuk daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab, ya, Ramadan, Sya'ban. Ini bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Kenapa? Karena diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya ayat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 54 kalau enggak 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya kan Jumat seperti itu kan. Iya, karena ayat itu Allah turunkan di hari Jumat. Surat Al-Ahzab. Ayatnya bunyinya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Allah memberikan salam. Ya. Malaikat-malaikatnya diperintahkan, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat dan memberikan salam. Mengaturkan salam, penghormatan untuk siapa? Baginda Nabi di hari Jumat. Bayangkan. Makanya ini Jumatan mesti gue innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan bisa gue dalam berbagai Jumat, dalam berbagai Selasa. Tapi kenapa harus Jumat seperti itu? Ya karena ayat ini diturunkan hari Jumat. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami nanti bulan Ramadan, bulan untuk memanen daripada apa yang kita tanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban kita menyirami, memupuk kita. Memupuk dengan apa? Banyakkan puasa. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah itu pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa sampai 1 bulan full di bulan Sya'ban. Nabi suka berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, tapi di bulan Sya'ban Nabi puasanya sampai full, penuh. Lantas ada sahabat yang bertanya, sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, ya bulan Sya'ban itu bulanku. Ayat yang Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi diturunkan Allah untukku, karena Allah dan para malaikatnya dan orang-orang beriman bersolawat dan memberikan salam penghormatan untukku. Dan di hari dan di bulan Sya'ban itu banyak manusia yang lalai, khoflah, banyak manusia yang lalai karena bulan Sya'ban itu diapit di antara 2 bulan, yaitu 2 bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka dari itu saya berpuasa. Dan di bulan Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal manusia, catatan amal manusia diangkat pada bulan Sya'ban. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mau di bulan Sya'ban ini catatan amal saya
diangkat dalam keadaan saya tidak melakukan kemanfaatan. Makanya Nabi berpuasa agar catatan amalnya Nabi pas diangkat di bulan Syaban, Allah melihat Nabi sedang berpuasa. Makanya di bulan Syaban banyak sunnah puasa. Oke? Maka dari itu sebelum kita ditutup, perbanyaklah salawat, minta sama Allah di hari Jumat. Terlebih lagi ini di bulan Syaban, perbanyak salawat sama Allah agar hajat-hajat kita dunia akhirat dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita semakin legowo, semakin ikhlas, semakin ridho, keyakinan kita semakin mantap, kita semakin menjadi manusia yang bertakwa, kita semakin yakin ikhlas menerima segala apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semakin saling menolong satu sama lain di antara saudara kita sama muslim, terlebih satu majelis, dan kita saling peka satu sama lain, memerhatikan satu sama lain, kebutuhan satu sama lain, saling membantu satu sama lain, yang dengan harta dengan hartanya, dengan tenaganya, yang dengan waktu dengan waktunya, yang dengan pikiran dengan pikirannya, seperti itu. Maka jadilah manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan di bulan Syaban ini kita memupuk, menyirangi amalan-amalan kita agar kita di bulan Ramadan dilipat gandakan segala amal-amal kita, pahala kita, dan kita pantas untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang bersih, yang afiah, yang selamat, dan amal yang bertambah taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan saya di bulan Syaban, terlebih hari Jumat, perbanyak sholawat, minta sama Allah kebaikan urusan akhirat, pasti nanti urusan dunia akan diperbaiki oleh Allah. Akhirat dulu diperbaiki, pasti urusan dunia akan ikut baik. Wallahu a'lam bishawab. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian yang bisa saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa anana ashrafana halalana ashrafana fatu alaina tawba tashil kulli hawba wasdur lana والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والشائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة الصبا والمسلمين عجما ومن ربي عزما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي